Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to podcast Bintai, Bincang Santai Mandaflo Team. Di program kali ini, kita akan membahas seputar pendidikan, seni, religi, dan topik-topik menarik lainnya. Penasaran seperti apa? Stay tune. Nah, kali ini kita akan membahas topik apa ya? Berhubung ini masih di dalam bulan Ramadan, kita akan menghadirkan ceramah-ceramah dari berbagai narasumber. Penasaran kali ini siapa narasumbernya? Yuk kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat Manda yang budiman dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita tidak terasa sudah berada pada pertengahan bulan Ramadan 1444 Hijriah. Di bulan Ramadan ini ada dua peristiwa penting yang mesti kita ingat dan kita resapi bersama. Di antaranya adalah malam Nuzulul Quran dan juga malam Lailatul Qadar. Dalam catatan sejarah Islam, turunnya Al-Quran terdapat dua versi yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran bertepatan dengan malam ke-17 Ramadan. Dan versi yang kedua yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran tepatnya di tanggal 27 Ramadan. Kedua versi itu tidak ada yang salah, kedua punya dasar yang kuat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran 30 juz sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah tepatnya pada tanggal 27 Ramadan. Sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah ke muka bumi tepatnya yang pertama kali pada tanggal 17 Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira. Dengan ayat pertama terdapat dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Peristiwa Nuzulul Quran terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Shahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus shahra falyasumhu, ila ayat. Dari ayat yang saya bacakan tadi, maka Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan pada Lailatul Qadar, seperti yang dijelaskan selanjutnya pada Quran surah Al-Qadar yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sahabat Manda dan pemirsa dimanapun berada, Al-Quran memiliki keistimewaan. Keistimewaan Al-Quran terdapat pada tiga hal.
Yang pertama, kedudukan Al-Quran. Yang kedua, fungsi Al-Quran. Dan yang ketiga, kemujizatan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagai umat muslim, Al-Quran dijadikan sebagai landasan utama atau dasar hukum pertama dan utama dalam menyikapi setiap sisi kehidupan manusia. Sedangkan fungsi Al-Quran dalam setiap ayat yang dijelaskan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang saya bacakan tadi. Di antaranya adalah Al-Quran sebagai Al-Huda atau petunjuk. Kemudian Al-Quran disebut sebagai Al-Bayyinah atau penjelas. Al-Quran juga disebut sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Selain fungsi yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah tadi, ada juga fungsi-fungsi Al-Quran lainnya. Di antaranya adalah Al-Quran sebagai as-sifat atau obat penenang jiwa manusia, dan juga az-zikir sebagai pengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta seluruh makhluk di muka bumi. Sahabat Manda dan seluruh pemirsa yang budiman, kita tentunya mengingat sejarah di mana Al-Quran adalah mujizat Allah. Letak kemujizatan itu terdapat pada dua hal. Pertama, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Dan yang kedua adalah Al-Quran dijaga kemurniannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa peristiwa pemalsuan Al-Quran juga pernah terjadi yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzdzab dengan merubah beberapa ayat dengan ayat ciptaannya. Di antaranya seperti Quran surah Al-Fil yang berbunyi, yang ciptaan Musailamah sebagai nabi palsu. Al-Fil mal-fil wa ma adraka mal-fil. Gajah, apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Munculnya nabi palsu itu membuat inspirasi Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi nabi palsu sekaligus mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur yang hanya tercatat di lepah kurma dan juga hanya diingat di otak-otak para sahabat. Maka terjadilah peristiwa pengumpulan ayat-ayat Al-Quran di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Al-Quranul Karim terkumpul menjadi satu mushaf. Itu terjadi pada Khalifah Utsman bin Affan, sehingga kita kenal dengan mushaf pertama, yaitu mushaf Al-Imam. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menjadi umat-umat Islam yang mencintai Al-Quran dan mampu menghayati serta mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.